Shalom. Sekali lagi saya menyapa kita semuanya, Shalom. Syukur kepada Tuhan yang masih memperkenankan kita pada pagi hari ini untuk datang beribadah kepadanya. Tiba saatnya kita akan memulai akan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas kemurahannya di dalam hidup kita. Dia telah menolong, memelihara sepanjang hidup kita. Maka mari kita naikkan pujian bagi Dia. Kami hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas kebaikan-kebaikan yang bisa kami nikmati sampai detik ini. Kami mau bermazmur bagi nama-Mu ya Tuhan. Katakan ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas
Ku naikkan syukurku padamu ya Tuhan. Naikkan syukurku padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama. Sekali lagi katakan, ku naikkan syukurku Tuhan. Naikkan syukurku padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Saya mengajak jemaat untuk bangkit berdiri. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ya, yang memberikan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Pujian hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya,
Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji hormat hanya bagimu Allah Tritunggal, Allah yang kami sembah, Allah yang kami percaya, satu-satunya Sang Juru Selamat kami. Terima kasih untuk kebaikan, kemurahan Tuhan yang masih bisa kami nikmati sampai detik ini. Tuhan telah menjaga kami, Tuhan telah menolong kami, bahkan memperkenankan kami Tuhan untuk datang beribadah kepadamu ya Tuhan. Namun sebelumnya kami menyadari bahwa sesungguhnya kami tidak pantas dan tidak layak ya Tuhan untuk ada di hadapan-Mu pada saat ini. Karena seringkali kami melukai hati-Mu. Kami seringkali melakukan kesalahan dan dosa. Untuk itu Tuhan, sebelum kami lebih dalam datang lagi memuji memuliakan Engkau Tuhan, bahkan bisa duduk semeja dengan Engkau sebentar lagi. Kami memohon pengampunan yang daripada Engkau ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga pada saat ini kami layak di hadapan Tuhan. Kami layak menaikkan puji-pujian kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan yang Tuhan berikan bagi kami melalui anak-Mu Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Sepanjang ibadah ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan pimpin, kiranya Tuhan tolong dari awal pertengahan hingga kami akhiri nantinya, kiranya Tuhan sendiri yang berotoritas. Kami teringat untuk jemaat Tuhan yang masih dalam perjalanan, kiranya Tuhan tolong sampai di tempat ini dengan selamat sehingga kami bisa memuji memuliakan Engkau bersama-sama pada pagi hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saya menyapa kita sekali lagi semuanya, Shalom. Shalom. Sekali lagi, Shalom. Shalom. Puji Tuhan, walaupun cuaca sedang tidak baik, tapi tidak mengurangi semangat kita pada pagi hari ini untuk datang memuji Tuhan. Mari kita sama-sama menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan baik. Tuhan sangat baik di dalam hidup kita. Buktinya saat ini kita masih ada. Kita masih menikmati napas kehidupan yang diberikan kepada kita. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Nyanyi bersama agung namanya. Puji Dia.
Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Bagi kita yang percaya katakan, amin. Mari sama-sama kita naikkan pujian. Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Kalian katakan Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali katakan Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Katakan glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan glory, haleluya. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Baik Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan ditabur oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Biarlah hidup kita terus menyenangkan hati Tuhan. Kita mau siap dibentuk pakaikan bejana. Mari kita serahkan semua hidup kita ke dalam tangan Tuhan dan mau rela dibentuk oleh-Nya. Sama-sama kita katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan,
Jadi berjenang untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga dulu selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Katakan menyenangkan-Mu, Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Sekali lagi kita naikkan pujian ini, biarlah pujian ini benar-benar menjadi kerinduan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi berjalan untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Aku serahkan hatiku, Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga dulu selalu, agar aku
ingin menyenangkan hatimu. Kami rindu Tuhan, menyenangkan Engkau Tuhan. Mari Tuhan, tuntun kami, bawa kami Tuhan, supaya kami boleh menyenangkan hati-Mu. Bapa, sebentar firman-Mu akan kami baca, kami akan merenungkannya, karena firman-Mu itu yang akan membawa kami untuk dapat menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, pakai hamba-Mu yang sebentar akan berbicara, biar urapan-Mu turun di atas hamba-Mu. Urapi kami semua, supaya Roh Kudus mengarahkan kami untuk mengerti firman-Mu, supaya kami boleh menyenangkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tutup hamba-Mu di balik salib-Mu, supaya kami boleh benar-benar Tuhan tahu bahwa Tuhan yang berbicara melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Kita semua perlu damai sejahtera. Kita memerlukan akan damai sejahtera itu. Mari kita akan baca firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-20. Injil Matius pasal yang ke-20, ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-28. Saya akan membacakannya untuk saudara. Atau kita bisa baca bersama-sama ya. Kita saling bergantian. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Mari sama-sama. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan-Mu, dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu. Tetapi Yesus menjawab, katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka, lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah, bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka.
Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Setiap kali kita bisa membaca firman Tuhan dan juga kita merenungkannya. Lakukan, renungkan, lakukan supaya firman Tuhan boleh mengajar kita. Kita akan berbahagia saat kita melaksanakannya. Saudara-saudara, pagi ini saya akan berbicara tentang paradoks kepemimpinan. Apa itu paradoks? Paradoks itu berarti sesuatu yang berlawanan, bertolak belakang. Nah, sekarang apakah paradoks kepemimpinan? Nah, di dalam kepemimpinan sering terjadi paradoks, sering terjadi perbedaan yang disebutkan berlawanan. Ya. Nah, sekarang kita lihat kepemimpinan gereja bagaimana. Apakah kepemimpinan gereja ada paradoks? Apakah kepemimpinan umum dunia sekuler? Apakah ada paradoks? Hampir semua ada paradoks. Dan juga kepemimpinan di dalam rumah tangga sering terjadi paradoks. Kalau ini terjadi, maka akan menjadi masalah besar. Dalam bukunya yang luar biasa, yang berjudul Good to Great, Jim Collins menjelaskan tentang kesalahan besar yang banyak dilakukan perusahaan ketika perusahaan itu di bawah dewan direksi dan pemegang saham mengangkat dan mempekerjakan serta mempersiapkan dan memilih seorang CEO. CEO itu dapat samakan dengan direktur utama. Apa kesalahan dewan direksi dan pemegang saham perusahaan saat memilih dan menentukan untuk mendapatkan, untuk mengangkat seorang CEO untuk perusahaannya? Kerap kali para pemegang saham dan dewan direksi berusaha untuk mendapatkan seorang pemimpin yang karismatik. Yaitu seorang yang jenius dengan banyak pengetahuan, banyak pengertian, banyak pengalaman, dan juga banyak pembantu-pembantu yang ada di sekelilingnya untuk menolong dia, untuk datang memperhatikan akan pemimpin ini. Orang lain dalam perusahaan, semua hanya bawahan. Orang lain di dalam perusahaan itu, semua harus tunduk kepada satu pimpinan ini. Orang lain hanya pembantu. Tidak berhak untuk mendapatkan pengakuan. Tidak ada yang apa-apanya dibandingkan
dengan CEO ini. Inilah tipe kepemimpinan yang banyak terjadi di banyak perusahaan. Pujian hanya untuk pimpinan. Saudara-saudara, sayang, kepemimpinan yang seperti ini tampaknya berhasil, tetapi tidak semua perusahaan. Bahkan perusahaan yang melakukan hal ini terlalu banyak. Dan akibatnya perusahaan ini bisa kolaps juga. Apa yang dikatakan para pemegang saham di sana, mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan CEO yang hebat. Semua seperti itu. Nah, di dalam keadaan seperti ini, ibu dari anak-anak Zebedius, yaitu Yohanes dan Yakobus, bertiga, mereka datang kepada Yesus untuk meminta kedudukan. Bukan dipilih, meminta supaya mendapatkan kedudukan yang tinggi. Kedudukan yang tinggi di dalam kerajaan Tuhan Yesus kelak. Mereka menganggap kerajaan surga sama dengan kerajaan dunia. Jadi sebelum orang lain yang mendapatkan, lebih baik Yohanes dan Yakobus mendahului dengan dibantu ibunya untuk mendapatkan hak yang istimewa ini. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Kamu tidak mengerti apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Wah, mereka pikir ini mudah. Apa sulitnya minum cawan yang biasa? Belum tahu. Yakobus dan juga Yohanes, kami sanggup, kami bisa, kami mampu. Luar biasa. Luar biasa. Mereka mengatakan ini dengan semangat yang tinggi, dengan hati yang bernyala-nyala. Kami sanggup dan kami akan dapat itu. Sanggup, bisa. Saudara-saudara, banyak di antara kita, seringkali kita kalau mendapatkan sesuatu, ingin kedudukan yang tinggi, padahal kita belum mengerti, langsung berkata, kami sanggup, urusan belakangan. Ini yang terjadi. Mereka tidak berpikir apa yang sebenarnya Yesus katakan. Apa kamu dapat minum cawan itu? Tanpa perhitungan, tanpa berpikir. Mereka anggap itu mudah. Padahal mereka tidak mengerti apa-apa. Yakobus dan Yohanes menjadi murid Tuhan Yesus cukup lama, cukup panjang. Sudah hampir 3 tahun mereka bersama-sama dengan Yesus. Siang dan malam, kemana pergi? Bersama-sama. Tetapi masih tetap tidak mengerti akan apa yang Yesus katakan. Apa yang Yesus rencanakan di dalam kerajaannya, di dalam memimpin akan murid-muridnya. Saudara-saudara, hal yang seperti ini seringkali terjadi di mana-mana.
sering kali terjadi, mungkin di tempat kita juga bisa ada. Banyak gereja Tuhan berpikir seperti Yakobus dan juga Yohanes, menganggap kepemimpinan gereja sama dengan kepemimpinan dunia. Kita sering terkecoh dengan cara kepemimpinan dunia dan dengan tidak sadar memasukkan unsur-unsur kepemimpinan dunia ke dalam kepemimpinan gereja. Saudara, pernah saudara perhatikan? Ada gereja, bukan satu dua, banyak. Pendeta sedang berkhotbah, tiba-tiba datang pendeta lain, maju ke depan, ditarik. Turun kamu, katanya. Kenapa bisa seperti itu? Karena kepemimpinan dunia sudah masuk ke dalam gereja. Banyak majelis gereja ribut, merebut kedudukan. Itu terjadi di banyak tempat. Sampai terjadi masalah. Kadang-kadang di dalam sidang PGI juga terjadi sesuatu yang sulit. Kenapa? Karena kepemimpinan gereja dimasukkan oleh kepemimpinan duniawi. Ini menjadi masalah besar. Itu sebabnya mengapa sampai terjadi perebutan kekuasaan. Ada perebutan pengaruh di dalam gereja Tuhan. Saudara-saudara, kalau ada yang seperti ini, nampaknya tidak kelihatan, jarang kelihatan. Mungkin kalau kita lihat ada gereja besar, oh kelihatannya hebat, besar. Kadang-kadang di sana terjadi kelompok-kelompok. Hanya terjadi kelompok-kelompok. Kenapa bisa tetap banyak? Karena semua hanya datang hanya untuk menikmati apa yang ada di gereja itu. Yang lain saya tidak tahu, tidak mau mengerti. Yang penting saya hadir, saya sudah cukup datang di kebaktian, saya sudah bayar utang. Seperti itu kadang-kadang. Saudara-saudara, pernah terjadi dalam satu gereja, seorang hamba Tuhan yang sudah berdoa mau berkhotbah, tiba-tiba si pendeta karena jalan keluar di belakangan, dikunci konsistorinya, dikunci kamarnya, sehingga tidak bisa berkhotbah. Orang lain yang berkhotbah. Ini terjadi. Kenapa? Kepemimpinan gereja sudah kacau. Sudah tidak karu-karuan. Itu sebabnya jangan memasukkan yang bukan untuk di gereja dimasukkan ke dalam gereja. Memang tampaknya gereja tidak pecah. Tetapi gereja menjadi hambar. Gereja menjadi seperti sesuatu rutinitas. Jangan seperti itu. Apakah organisasi gereja melakukan juga yang disebut tupoksi? Tugas, pokok, dan fungsi. Harus ada. Tetapi kita harus mengerti. Dalam organisasi kepemimpinan gereja, tupoksi yang dilakukan tidak diartikan sebagai kekuasaan, tetapi dalam bentuk pelayanan yang berfokus pada pemberdayaan jemaat. Saudara-saudara, ingat, kepemimpinan gereja
arahnya untuk mendewasakan jemaat, untuk bersama-sama merangkul jemaat, mengarahkan jemaat di dalam memberdayakan jemaat untuk melayani Tuhan. Dengan tugas utama memperlengkapi jemaat agar siap dan mampu melakukan pekerjaan pelayanan yang dinaungi oleh pimpinan yang membina semua pelayanan dalam hubungan yang dilakukan dalam saling pengertian. Dipersiapkan untuk apa? Untuk menjadi berkat di antara sesama, menjadi berkat di dalam keluarga, menjadi berkat bagi orang-orang lain, mungkin di tetangga, supaya dapat menyaksikan akan Kristus melalui hidup itu, melalui kepemimpinan yang ada di dalam rumah tangga itu. Kalau di gereja kita, kepemimpinannya dipimpin oleh kepemimpinan di bawah pimpinan Roh Kudus, saya yakin gereja kita akan saling mengerti satu dengan yang lain dan saling melayani dengan hati yang penuh sukacita. Saya harus menyadari, saya harus mengakui, ini belum terlaksana semua. Saya salah. Saya harus belajar terus untuk bisa merendahkan diri. Kita semua belajar supaya menjadi rendah hati untuk melayani. Kadang-kadang kita ingin kita dihargai, tetapi pelayanan Tuhan bilang layani, layani, bukan di atas. Dalam hal ini, jangan sampai terjadi jemaat yang lebih tinggi kedudukannya, lebih mampu keadaan ekonominya. Jangan menganggap diri lebih daripada yang lain. Justru di dalam keadaan yang seperti ini, kita yang mempunyai kelebihan, kita datangi mereka yang dalam keadaan kekurangan. Kita angkat yang ada di dalam kekurangan untuk bersama-sama bangkit dan bersama-sama untuk melayani satu dengan yang lain. Ini sudah terjadi. Di mana? Gereja mula-mula melakukan pelayanan dengan cara yang seperti ini. Dan gereja mula-mula berhasil. Banyak orang boleh datang dan diselamatkan. Semua saling memperhatikan. Tidak hanya mementingkan diri sendiri. Bukan hanya dirinya yang perlu diperhatikan. Jangan mengharapkan kalau saya hari ini tidak disapa. Kenapa saya tidak disapa? Wah, ini tidak bagus. Jangan mengharapkan kita disapa, tapi kita yang menyapa. Bukan kita disapa, tapi kita yang menyapa. Kita mendekati. Kadang-kadang harga diri terlalu tinggi. Justru di dalam pelayanan, Yesus bilang, kalau engkau mau menjadi pemimpin, kau mau jadi yang terkemuka, layani yang lain yang paling rendah. Sudahkah kita layani itu? Sudahkah kita sampai ke sana? Sudahkah kita melakukan itu? Kadang-kadang kita terlalu gengsi. Tidak, itu bukan bagian saya. Dia harus datang pada saya. Dia harus menghargai saya. Justru orang yang seperti ini kita perlu menghargainya supaya orang ini dapat dibentuk dan diarahkan.
kadang-kadang sulit untuk kita datangi orang yang mempunyai sifat begitu angkuh. Dianggapnya kita, wah, kalau tidak begini tidak benar. Ingat, kita perlu melayani, bukan mengangkat diri. Siapa saya? Saya di sini keadaannya seperti ini. Saya di perusahaan seperti itu. Di sini siapa dia? Siapa? Bukan apa-apa. Saudara, kita bisa jadi apa-apa kalau kita mau merendahkan diri untuk tidak jadi apa-apa. Kalau kita siap untuk itu, kita akan bisa berbuat sesuatu yang akan buat kita berhasil, yang akan menolong kita untuk kita menjadi kuat. Rasul Petrus dalam suratnya yang tertulis dalam 1 Petrus 5 ayat 3 mengatakan, kita semua, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Saudara-saudara, coba perhatikan, mungkin coba lihat. Evan, lihat coba di sana. Tahu itu? Coba lihat yang lain ke sana. Itu adalah domba-domba yang Tuhan berikan. Untuk apa? Untuk dilayani. Bukan untuk diperintah, tapi diarahkan. Ya. Untuk apa? Untuk dilayani. Itu domba-domba. Di belakang kita ada domba-domba yang membutuhkan kita untuk melayani mereka. Itu yang Petrus bilang. Petrus pernah tahu bagaimana melayani. Bagaimana dia mau membentuk dirinya. Tidak mudah. Tetapi akhirnya Petrus bisa mengatakan, perhatikan domba-dombaku. Layani domba-dombaku. Karena ketika Petrus ditanya oleh Yesus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab, aku mengasihimu Tuhan. Layani domba-dombaku. Layani anak-anak dombaku. Saudara-saudara, ini adalah domba-domba yang Tuhan anugerahkan buat kita untuk kita layani. Supaya kita sama-sama melayani. Supaya kita sama-sama membangun akan tubuh Kristus itu. Sama seperti anak manusia datang. Tidak untuk dilayani, tetapi melayani. Dan dia menyerahkan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Ini yang dimaksud paradoks. Ini paradoks berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Menjadi pemimpin kalau kita bisa dihargai. Bukan. Justru penghargaan itu datang karena kita menghargai dulu. Baru kita dihargai. Seringkali kita mau kita dihargai, baru kita menghargai. Tidak. Hargai dulu dan kita akan dihargai. Jim Collins yang tadi saya katakan, di dalam bukunya yang dengan judul dari buku itu yang berjudul Good to Great. Good to Great. Apa itu? Baik untuk menjadi hebat. Baik untuk menjadi hebat. Dalam pengamatan dari Jim Collins, yang dia melihat satu hal yang sangat kontras dan mencolok. Collins mengamati bahwa perusahaan yang paling sukses, perusahaan yang bisa berkembang dengan baik di dalam kepemimpinannya,
para pemimpinnya, para CEO yang ada di dalam pemimpinan perusahaan itu adalah CEO yang visioner, mempunyai pemikiran yang jauh, mempunyai pemikiran yang tepat, mempunyai arah yang jauh. Justru banyak para pemimpin visioner ini rendah hati. Ini yang beda, kata Jim Collins. Ketika dia membandingkan dengan yang lain, yang tadi dia lihat CEO harus hebat, harus nomor satu. Tetapi di dalam pemimpinan yang lain, Jim Collins melihat CEO yang lain. Cara berhasilnya bagaimana? Para pemimpin ini dengan sangat rendah hati turun ke bawah, memberi dorongan kepada bawahannya yang paling bawah. Semua diperhatikan, semua disapa, semua dikenal dengan baik. Mereka yang kurang mengerti diarahkan, bukan dimarahi, diarahkan. Sehingga pemimpin ini sangat dekat dengan semua bawahannya. Pemimpin ini yang biasanya dia nomor satu yang harus dihargai. Tetapi pemimpin yang seperti ini, pemimpin yang menghargai dan tidak segan memberi pujian kepada bawahannya. Kadang-kadang kita terkecoh. Biasa yang mempunyai hebat itu adalah orang yang luar biasa, pemimpin di atas hanya seorang. Tetapi Jim Collins melihat perusahaan, mengamatinya, pemimpin yang baik berhasil di dalam kesuksesannya, yaitu pemimpin yang berani dan suka dengan menghargai bawahannya, memuji bawahannya. Bukan dirinya yang dipuji, tapi bawahannya yang dipuji. Ini loh karena kamu, ini loh karena kamu. Akibatnya apa? Semua bawahannya menyukai Jim Collins, menyukai pemimpinnya. Dan akibatnya perusahaan itu maju dengan luar biasa. Saudara-saudara, bayangkan perusahaan duniawi yang mengambil cara kepemimpinan Kristus, cara kepemimpinan Yesus, yang mau turun ke bawah dan merendahkan diri dan menghargai yang lain, sukses luar biasa. Oleh karena itu ini sudah, kalau sudah bisa baca buku ini bagus, ya, sudah bisa beli, ya, buku ini. Nah, saudara, kalau kita di dalam gereja bisa melakukan hal yang seperti Yesus ajarkan, kepemimpinan yang paradoks dengan keinginan kita, tapi kita akan dapat hasil yang kita harapkan Tuhan bisa berikan. Tuhan menolong kepada kita. Tuhan memberikan kepada kita jemaat ini untuk saling mengisi satu dengan yang lain. Kepemimpinan kita saling mengisi satu dengan yang lain. Apapun yang dapat kita kerjakan, semua itu kerjasama, hasil bersama, bukan satu orang. Jangan anggap kita bisa sendiri, tapi kita bersama-sama. Saudara, perjamuan kudus yang kita sebentar akan bersama-sama melakukannya. Ini adalah korban dari Kristus yang mau merendahkan diri dan meniadakan harga-harganya supaya boleh menyelamatkan kita. Tuhan ingin kita mau merendahkan diri seperti Kristus. Gereja Tuhan di tempat ini bisa menjadi berkat buat banyak orang. Arahkan diri kita
Berikan diri kita kepada Tuhan agar kita boleh menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, kami tidak bisa, Tuhan. Kami tidak sanggup, Tuhan, melakukan kepemimpinan sendiri dengan cara yang kami ada. Tuhan, gereja ini perlu diarahkan, perlu dituntun di dalam rencana-Mu. Biarlah semua, Tuhan, hamba-Mu, tolong Tuhan, supaya mau merendahkan diri, datang kepada semua, supaya boleh membangun jemaat bersama-sama. Supaya di antara jemaat saling harga menghargai. Semua menghormati satu dengan yang lain. Dan memberikan perhatian satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau mengajarkan kami untuk dapat melayani menurut apa yang Kau rencanakan. Terima kasih. Menurut cara Yesus melakukannya. Bapa, sebentar kami akan makan tubuh dan darah-Mu. Engkau yang sudah merendahkan diri-Mu menjadi korban buat menebus dosa kami. Sekarang tolong Tuhan, supaya ketika kami makan tubuh dan darah-Mu, kami benar-benar mengerti bahwa Engkau sudah menyucikan kami, mengampuni kami, menguduskan kami, supaya kami boleh melaksanakannya, boleh menyenangkan-Mu Tuhan. Apa yang Kau harapkan dari kami? Kami rindu untuk menyenangkan-Mu dengan melakukan pelayanan seperti Engkau lakukan. Terima kasih Tuhan. Berkati perjamuan kudus. Berkati Tuhan ketika kami memakannya. Ketika kami mengangkat roti dan minum darah-Mu. Anggur ini Tuhan. Kami melihat pengorbanan Kristus yang sudah Kau lakukan buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Berkati perjamuan kudus Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya undang pelayan perjamuan kudus. Tidak ada ya Pak Aziz. Baik Pak Arthur aja ya dengan Pak mana di Evan. Aduh, Evan main musik. Pak Jul ya, Pak Jul. Sendiri aja. Ya sudah sendiri aja katanya. Oh, ada Pak Rudi ya, Pak Rudi. Oh ya, ada Pak Rudi. Oh, ada Pak Rudi. Ya. Silakan maju ke depan. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Arnati, tolong berikan mic kepada Pak Arthur. Silakan Pak Arthur. Kembali kami mengucap syukur padamu ya Tuhan. Pada saat ini kami akan mengadakan perjamuan kudus untuk memperingati pengorbananmu, karya terbesarmu di dalam dunia ini Tuhan. Kau telah rela, sengsara,
dan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Ampuni Tuhan akan segala dosa-dosa dan kesalahan kami, Tuhan. Ya, Yesus. Kalau sebentar kami akan makan dan minum tubuh dan darah-Mu. Sucikan hati dan pikiran kami, Amin. agar kami layak untuk menerima tubuh dan darah-Mu, Yesus. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Inilah tubuh dan darah Kristus yang sudah dipecah-pecahkan dan ditumpahkan di atas bukit Golgota untuk keampunan dosa. Sebentar dan dibagikan dan kita akan makan bersama. Bagikan tubuh dan darah Kristus. Bagikan tubuh dan darah. Di bukit yang jauh, nampak sayu salib, lambangku untuk nestapa celah. Salib itu tempat Tuhan menebus umat manusia. Salib itu pun sujud penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu kurang ku teguh dalam kotak gelap milikku. Tolong panggilkan guru sekolah minggu ya. Bisa tolong panggil guru sekolah minggu. salib itu dicela, dicerca, bagiku tiada tandanya. Anak domba kudus, masukkan dia kelak, disalib karena dosa dunia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu kurang ku teguh. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Tak kena milikku, salib itu ku junjung penuh. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba
roti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam, waktu ia diserahkan, yang mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Kita angkat cawan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sudah berkorban buat kami. Tuhan, korbanmu sempurna. Kami diselamatkan. Kami dibebaskan Tuhan. Dan kami boleh menikmati akan Yesus hidup di dalam kami. Mari Tuhan, arahkan jalan kami, arahkan langkah kami Tuhan, supaya hidup kami boleh menghidupkan Kristus di dalam diri kami. Sehingga banyak orang boleh melihat Yesus melalui kami Tuhan. Dan mereka tertarik datang kepada Yesus. Melalui apa yang ada pada kami. Karena Kristus hidup di dalam kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami rindu Tuhan. Untuk memuliakan-Mu. Kami rindu untuk membesarkan-Mu. Kami rindu Tuhan untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Biarlah apa yang terjadi Tuhan di dalam hidup kami boleh dipakai untuk menyenangkan-Mu. Karena kami milik-Mu. Karena Tuhan mengarahkan hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Gelas-gelasnya dikumpulkan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas kemurahan Tuhan dan berkat Tuhan yang Tuhan telah limpahkan bagi kami. Tuhan sudah memberkati pekerjaan kami, pelayanan kami, studi kami, dan segala sesuatu yang sudah kami lakukan. Maka saat ini Tuhan, kami mau mengembalikannya kepada-Mu Tuhan. Sebagai korban syukur kami di hadapan Tuhan, sebagai ucapan syukur kami. Kiranya Tuhan terima akan persembahan kami ini, supaya juga persembahan ini bisa dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi ini. Kau berkati juga tangan-tangan yang akan mengelola, berlah hikmat Tuhan yang memimpin, sehingga persembahan ini benar-benar dipakai untuk kemuliaan nama-Mu di gereja ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita naikkan pujian, Allah itu baik.
Kami bersyukur kepadamu. Kami boleh bawa Tuhan apa yang menjadi milikmu. Kami kembalikan kepadamu. Supaya itu Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami juga bawa korban persembahan kami kepadamu. Pakai itu Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ingin selalu bersyukur untuk orang tua kami Tuhan, yang telah berjuang dengan keras, bekerja dengan segenap hati, supaya boleh Tuhan memeliharakan kami anak-anaknya. Terima kasih Tuhan untuk orang tua kami. Terima kasih Tuhan untuk apa yang dikerjakannya. Terima kasih Tuhan. Kami boleh hidup. Kami boleh sekolah. Kami boleh belajar. Kami boleh Tuhan hidup layak. Karena Tuhan yang sudah memberikannya buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga bersyukur Tuhan. Orang tua kami tetap sehat, tetap kuat, dan tetap bersemangat. Kuatkan orang tua kami. Supaya Tuhan pada saat menghadapi hal-hal yang tidak mudah, Tuhan mampukan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami. Tuhan, terima kasih. Anak-anak kami adalah milik-Mu. Anak-anak kami memberikan hidupnya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anak-anak kami ingat akan kami orang tuanya. Setelah mereka mencukupkan kebutuhan rumah tangganya, mereka ingat kami orang tuanya, supaya dapat terpelihara dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak kami. Berkati anak-anak kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk kami yang saat ini sedang mempersiapkan diri supaya kami boleh berkeluarga. Tuhan tolong supaya kami boleh berkeluarga dengan baik. Kami menyerahkan diri di dalam tangan-Mu. Tuhan, tolong supaya kami boleh mempersiapkan diri untuk menjadi keluarga yang baik. Kami percaya Tuhan menolong itu. Terima kasih kami juga memberikan apa yang menjadi milik-Mu kepadamu. Pakailah itu Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Kami berdoa buat kami yang saat ini membutuhkan pertolongan Tuhan. Supaya kami dicukupkan. Supaya kami boleh dapatkan hidup yang layak Tuhan. Tolong Tuhan. Berkati apa yang kami usahakan. Berkati anak-anak kami Tuhan. Supaya pekerjaan kami boleh mencukupi kebutuhan kami. Kami tahu Tuhan, di tengah keadaan yang sulit saat ini, Tuhan tetap memberkati dan mengarahkan kami. Kami berdoa juga buat kami yang saat ini belum mendapatkan pekerjaan. Mari Tuhan, bukakan jalan buat kami. Supaya ada pekerjaan yang dapat kami kerjakan. Tolong kami Tuhan. Tolong pakai kami Tuhan. Untuk dapat memenuhi kebutuhan akan kami dan juga rumah tangga kami. Kami menyerahkan diri kami dalam tangan-Mu. Biar Tuhan buka jalan buat kami. Supaya ada pekerjaan dan kami dapat bekerja dengan baik. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan bersama-sama. Tolong Tuhan akan jemaat di dalam gereja-Mu. Supaya jemaat di dalam gereja-Mu boleh bertumbuh dengan baik. Tuhan berkati jemaat Tuhan yang ada di sini. Maupun yang ada di pos-pos PI. Tuhan berkati. Kami juga berdoa Tuhan. Yang Engkau tolong supaya jemaat bisa mengikuti setiap ibadah yang diadakan. Tolong Tuhan, supaya jemaat rindu untuk datang
bersekutu bersama, memuji Tuhan, dan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, supaya negara kami NKRI ada di dalam keadaan yang baik, ada di dalam keadaan yang damai, ada di dalam keadaan yang aman. Kami berdoa Tuhan untuk para pemimpin bangsa, biar Tuhan tolong supaya pemimpin bangsa boleh mencari jalan keluar, bagaimana dapat mencukupkan kebutuhan akan rakyat yang banyak ini. Tolong Tuhan, rencana pemerintah untuk memberi makan siang gratis, tolong Tuhan. Supaya rencana ini dapat berjalan dengan baik Tuhan. Supaya tidak dikorupsi. Supaya ini semua bisa berjalan dengan pertolongan Tuhan. Supaya orang-orang yang mendapatkan kesempatan untuk bisa melakukan, membuka dapur-dapur umum ini. Biar Tuhan tolong. Supaya apa yang dikerjakannya benar-benar menghasilkan Tuhan. Makanan yang bergizi buat seluruh anak-anak yang masih sekolah dan ibu hamil di seluruh Indonesia. Tolong Tuhan, supaya makan gratis ini tidak dikorupsi, tetapi benar-benar dapat menunjukkan hasil yang baik. Karena dengan ada banyak dapur yang terbuka, ada banyak kesempatan untuk UMKM semua bisa mendapatkan hidup. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan. Tuhan menolong akan bangsa kami. Tolong Tuhan supaya masalah perpajakan. Tolong Tuhan supaya pajak ini tidak mengejar-ngejar terus akan rakyat. Tolong supaya rakyat menjadi tenang. Tolong Tuhan supaya pajak dengan korteks yang baru ini Tuhan membuat banyak orang menjadi takut. Membuat banyak orang Tuhan menjadi gelisah. Tenangkan Tuhan rakyat. Supaya dapat mengisi pajaknya dengan benar. Dapat mengisi pajaknya dengan baik. Sehingga kebutuhan akan keuangan negara, belanja negara dapat terpenuhi. Terima kasih Tuhan. Tolong supaya pajak tidak dikorupsi. Dan juga Tuhan, apa yang dijadikan untuk APBD, kita Engkau tolong semua dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Tolong supaya DPR benar-benar bekerja dengan benar. Tidak hanya memikirkan untuk bagaimana menyembunyikan akan hasil korupsinya, tetapi mau membuka semua dan mengembalikan segala sesuatu yang telah diambilnya supaya dikembalikan kembali untuk kebutuhan rakyat banyak. Terima kasih Tuhan. Yang menyerahkan semua di dalam tangan-Mu. Biar Tuhan menyertai kami dan Tuhan menolong kepada kami. Tuhan memberkati Engkau. Tuhan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan Tuhan mengarahkan pandangannya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Bapa, terima